Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, studi kelayakan bisnis dan pendirian usaha baru. Di sini kami membuat sebuah bisnis yaitu soft baked cookies, di mana materi kami disusun oleh kelompok 6. Yang pertama ada teman saya, Aldi Fahrezi, kemudian Siti Raya, Sabina Albani, Suswidianti dengan saya sendiri, dan Natasha Simbolon. Baik, selanjutnya kami langsung masuk pada hasil analisis kami. Sebelum kami memilih usaha soft baked cookies, sebelumnya kami melakukan analisis ide usaha dengan usaha kami masing-masing, yaitu Migomak, Fruity Jamil, Janji Mantan, minuman Janji Mantan, hijab, kemudian yang terakhir soft baked cookies, dengan faktor-faktor yang kami pertimbangkan, yaitu kondisi pasar, biaya usaha, prospek pertumbuhan, dan resiko kegagalan. Dan didapatkan bahwa soft baked cookies adalah nilai tertinggi di antara 5 usaha kami, usaha yang kami ajukan. Selanjutnya aspek pasar, dimulai dari permintaan berdasarkan data jumlah mahasiswa dan masyarakat yang tinggal di Jatinangor, maka kami perkirakan lebih dari 7% dari jumlah data tersebut mengkonsumsi soft baked cookies sebesar 2.142 orang dalam kurang waktu 1 bulan. Satu orang kami perkirakan makan 1 porsi dan memungkinkan untuk lebih dari 1 porsi, maka terdapat jumlah permintaan kurang lebih sebanyak 2.000 porsi dalam jangka waktu 1 bulan. Untuk penawaran sendiri, cemilan instan seperti soft baked cookies dengan keunggulan daya serat tinggi, maka bisa dijadikan alternatif untuk makanan sehat mengganti sarapan pagi ataupun sekedar dijadikan cemilan. Oleh karena itu, produk ini akan banyak diminati oleh konsumen ke depannya. Selanjutnya, aspek pemasaran, STP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran, yaitu ada 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang akan diproduksi adalah soft baked cookies dengan diameter 8-9 cm dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam atau chewy. Yang kedua yaitu price atau harga. Soft baked cookies dijual dengan harga 8.000 per piecesnya. Perubahan harga bahan baku selama musim tertentu atau saat suhu tinggi. Yang ketiga itu place atau tempat. Soft baked cookies diproduksi di kediaman salah satu anggota. Yang terakhir yaitu promotion. Distribusi produk bisa dilakukan melalui berbagai saluran seperti toko retail, supermarket, minimarket, kafe, atau penjualan online, dan pengaturan yang efisien dalam distribusi perlu dipastikan. Dan untuk STP-nya, yaitu yang pertama adalah segmenting. Segmentasi dari produk usaha ini adalah semua kalangan. Segmentasi ini dengan memperhatikan geografis, demografis, dan juga psikografis. Yang kedua yaitu targeting. Target soft baked cookies yaitu dari semua kalangan dan semua umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia dengan melihat profitabilitas dan kemudahan akses. Yang ketiga itu positioning. Proses positioning dengan memposisikan penempatan berdasarkan pemakaian pengguna, kategori, dan fitur. Boleh di next.
Boleh di next slide-nya. Baiklah, selanjutnya itu aspek produksi. Untuk lokasi usaha, Jatinangor merupakan tempat strategis untuk mendirikan usaha sobek cookies ini, dikarenakan banyak akses menuju sekolah dan juga perguruan tinggi antara lain universitas ternama seperti Universitas Pajajaran, IKOPIN, IPDN, dan juga ITB. Dan untuk fasilitas produksi dan peralatan, oven listrik, automatic mixer, kulkas, wadah besar, wadah kecil, pisau, scoop ice cream, spatula, timbangan digital, dan kompor dan panci. Nah, untuk bahan baku, pembuatan sobek cookies adalah tepung terigu, telur, butter, gula pasir, brown sugar, garam, vanili, baking soda, coklat batang, dan choco chips. Bahan yang digunakan adalah bahan-bahan terbaik. Dan untuk tenaga kerja, usaha sobek cookies membutuhkan tenaga kerja yang bergerak di masing-masing bidang, seperti operasional, keuangan, dan pemasaran. Untuk proses produksi sobek cookies terdiri dari beberapa tahap, yaitu penyediaan bahan baku, pengolahan quality control, dan pengemasan. Dan untuk jumlah, jenis, dan mutu produksi, jumlah produksi minimal dalam satu hari adalah 40 cookies. Jumlah ini tentunya dapat bertambah. Pengadaan varian lain seperti red velvet dan matcha masih dalam proses perundingan, dan kami akan menambah varian sobek cookies. Terkait mutu produksi, kami melakukan quality control terhadap produk yang akan disajikan. Dan yang terakhir, untuk kendala produksi, ada beberapa, yaitu yang pertama sobek cookies yang gosong atau overcook. Yang kedua itu sobek cookies yang patah, dan yang terakhir adalah ukuran sobek cookies yang terlalu besar. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada aspek sumber daya manusia. Terdapat beberapa analisis yang dilakukan pada aspek sumber daya manusia dalam usaha Shopbig Cookies. Di antaranya yaitu, yang pertama ada analisis penjualan usaha Shopbig Cookies. Dalam menjalankan usaha bisnis Shopbig Cookies, maka dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan bisnis berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja, jam kerja. Selain itu, perusahaan ini beroperasi setiap hari libur pada hari Minggu, serta hari-hari libur perusahaan ini itu beroperasi setiap hari kecuali pada hari Minggu serta hari libur lainnya gitu. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan kerja. Tenaga kerja yang mengoperasikan bisnis ini menggunakan alat bahan mixer dan oven, di mana mixer untuk mencampurkan adonan bahan Shopbig cookies dan untuk oven untuk alat memanggang Shopbig cookiesnya. Pada tahapan pengoperasian diperlukan 10 orang karyawan, yang di mana 2 bagian mixer dan 2 bagian oven, dan untuk pengemasan 2 orang. Untuk bagian pemasaran diperlukan 1 orang, bagian keuangan diperlukan 1 orang, bagian sumber daya manusia diperlukan 1 orang, dan untuk bagian distribusi atau penjualan diperlukan 1 orang. Sistem pembagian gaji tenaga kerja pada tahapan pengoperasian serta pengemasan produk adalah harian, yaitu sebesar 50.000 per hari dengan jam kerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja sampai lembur, maka dibayarkan sebesar 10.000 per jam. Untuk bagian pemasaran, keuangan, SDM, dan penjualan dilakukan para pemilik perusahaan sendiri. Tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan mempunyai keahlian dalam mengoperasikan atau menghandle bagian mixer dan oven. Ada ketentuan persyaratan kerja yang sulit untuk direkrut tenaga kerja dan penduduk masyarakat sekitar di lokasi tersebut yang menjadi sasaran perusahaan. Selanjutnya itu ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan kerja. Di sini itu ada beberapa job desk. Jadi itu pemiliknya itu sebagai bagian pemasaran itu saya sendiri yaitu Aldi. Bagian operasi itu ada Raya. Bagian keuangan itu ada Kasusi. Bagian SDM itu ada Kanatasya. Dan bagian distribusi itu ada Sabina.
Selanjutnya itu ada risiko dalam sumber daya manusia. Yang pertama itu ada risiko manajemen puncak. Terdapat bagian lagi. Yang pertama itu ada ketidakcocokan produk dengan standar kualitas dan konsumen pangan yang dapat mengakibatkan klaim konsumen, pengembalian produk, atau bahkan penarikan produk. Ini dapat merugikan reputasi perusahaan dan menghasilkan kerugian finansial. Selanjutnya ada perusahaan harus memantau tren dan mengadaptasi produk mereka untuk memenuhi preferensi konsumen. Ketidakmampuan beradaptasi dengan cepat dapat mengakibatkan penurunan penjualan. Selain itu, manajemen puncak harus memastikan makanan produk yang sudah dikemas baik atau belum untuk dapat dikonsumsi konsumen, atau keracunan makanan yang membuat kesehatan konsumsi akan membuat reputasi perusahaan hancur. Selanjutnya itu ada resiko karyawan. Yang pertama itu, karyawan yang tidak mematuhi pedoman keamanan pangan atau prosedur produksi dapat mengakibatkan produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar kualitas. Selanjutnya itu ada perusahaan yang menghadapi fluktuasi karyawan, terutama di sektor pekerjaan dengan aji rendah atau tingkat pergantian tinggi. Ini dapat mengakibatkan biaya rekrutmen dan pelatihan yang tinggi, serta menurunkan produktivitas sementara. Terakhir yaitu, kesehatan karyawan yang buruk dapat mengakibatkan absensi yang tinggi dan berdampak pada produktivitas. Hal ini juga dapat meningkatkan biaya asuransi kesehatan perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada aspek lingkungan hidup yang akan dijelaskan oleh Kak Natasha. Kepada Kak Natasha, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya aspek lingkungan hidup, boleh di next. Bisa di next. Aspek lingkungan hidup, dampak lingkungannya, Business of baked cookies memiliki dampak relatif yang kecil dibandingkan industri besar lainnya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti proses produksi, penggunaan air untuk keperluan pembersihan peralatan dan pengolahan limbah air, penggunaan bahan baku seperti tepung, gula, dan pengemasan produk cookies, dan pengolahan limbah padat. Bisnis ini tidak memerlukan dampak lingkungan seperti AMDAL, pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengolahan limbah yang baik untuk membantu mengurangi dampak lingkungan. Pengolahan dampak lingkungan, energi ramah lingkungan di mana menginvestasikan teknologi dan peralatan yang efisien, serta pertimbangan penggunaan sumber energi terbaru untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. B. Penghematan air di mana menerapkan penghematan air dalam proses produksi. C. Pemilihan bahan baku berkelanjutan di mana mencari bahan baku yang diproduksi secara berkelanjutan seperti tepung, gula, dan lain-lain yang ramah lingkungan. D. Pengemasan berkelanjutan di mana memilih kemasan yang didaur ulang untuk meminimalkan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. E. Pengelolaan limbah padat di mana mengimplementasikan pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi dampak lingkungan dan membuang limbah dengan benar. F. Audit lingkungan di mana tidak memerlukan AMDAL, hanya memiliki audit lingkungan reguler untuk memantau dampak lingkungan dan perbaikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya boleh di next. Legalitas badan hukum atau izin AMDAL. Business of baked cookies tidak memerlukan izin AMDAL karena pada umumnya diperlukan proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.
Bisnis soft vegan cookies ini mungkin memerlukan izin AMDAL seperti PT Perseroan Terbatas mengatur status hukum, tetapi izin AMDAL biasanya diperlukan proyek yang melibatkan pembangunan fisik, penggunaan lahan, atau operasi yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Namun pentingnya bagi bisnis ini mengikuti regulasi dan menerapkan praktik berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan. Adapun tata cara pengurusan izin AMDAL di daerah Sulawesi Tenggara, A. Identifikasi kewenangan. Terlebih dahulu, kewenangan penerbit izin AMDAL di wilayah Sulawesi Tenggara. B. Persiapan dokumen. Siapkan dokumen yang diperlukan termasuk studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan dokumen terkait peraturan yang berlaku. C. Konsultasi publik. Lakukan konsultasi publik dengan prosedur yang ditetapkan. D. Pengajuan permohonan. Ajukan permohonan izin AMDAL ke pihak yang berwenang yang relevan. Evaluasi dan review. Pihak berwenang dan akan mengevaluasi dokumen yang diajukan. F. Penilaian keputusan. Mengeluarkan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin. G. Pelaksanaan proyek. Jika izin diberikan proyek, dapat dilanjutkan sesuai yang diberikan. H. Pemantauan dan pelaporan. Proses pemantauan harus sesuai dengan izin dan laporan berkala. Boleh di next. Selanjutnya, aspek hukum. Badan hukum bisnis software cookies ini merupakan badan usaha perseorangan. Faktor perusahaan memilih badan usaha perseorangan di mana A. Bisnis software cookies ini dimiliki oleh satu orang sebagai owner. B. Mendirikan badan usaha perseorangan lebih sederhana dikarenakan biaya yang dibutuhkan lebih rendah. C. Modal 20 juta dalam membangun usaha software cookies ini untuk biaya operasionalnya. D. Usaha ini dimiliki satu orang sehingga pemilik memiliki kebutuhan atas kendali dan tanggung jawab. E. Pemilik tunggal cepat mengambil keputusan. F. Pajak perseorangan dihitung pajak pribadi pemilik sehingga pajak rendah. Tata cara pengurusan SIUP perseorangan. Yang pertama, fotokopi identitas atau KTP. Yang kedua, fotokopi NPWP atas nama perusahaan. Ketiga, fotokopi surat izin tempat usaha. Yang keempat, neraca perusahaan. Kelima, foto atau direktur pemilik. Yang keenam, materai. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada aspek risiko, di mana di situ ada 5 divisi. Yang pertama ada produksi, SDM, pemasaran, dan juga ada teknik dan manajemen. Nah, untuk di produksi sendiri ini, jadi berfokus mengalami risiko, yaitu salah satu risiko operasional dan juga kendala pada mesin yang digunakan untuk pemasaran. Kan pada SDM, dapat kita lihat ada risiko kekurangan tenaga kerja dan juga kelalaian tenaga kerja sendiri. Namun untuk pemasaran sendiri terdapat risiko berupa perubahan teknologi dan juga kompetitor yang menggait influencer dibandingkan kita sebagai bisnis perintis yang belum mampu untuk menggait influencer sebagai brand ambassador ataupun promotor dari bisnis. Boleh dilihat ya. Oke, sebelum untuk keuangan. Untuk keuangan sendiri terdapat risiko fluktuasi biaya bahan baku karena seperti ketahui bahwasanya bahan baku yang itu mengalami kenaikan harga yang terus menerus berdasarkan merek yang kita gunakan.